Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam, salam sehat buat kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu buat kami, dan pagi hari ini Tuhan perkenankanlah kami bersama-sama dengan umat-Mu sejenak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan renungan pada pagi hari ini diberikan tema taat dan setia kepada Tuhan. Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setia mendengarkan akan firman Tuhan. Hari ini, pagi ini, kita akan merenungkan satu tema penting dalam perjalanan iman kita, yaitu ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dua kata ini sering kita dengar, tetapi tantangannya sangat besar ketika kita harus menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama akan merenungkan dari sebagian firman Tuhan dengan tema taat dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Musa secara langsung menjumpai Allah dan menerima segala firman-Nya bagi umat Israel di Gunung Sinai. Mungkin bila kita saat ini membaca ayat ini, merenungkan ayat ini, kita juga dapat merasakan hal yang sama. Kita dapat membayangkan bagaimana jadinya jika kita yang pada saat itu yang naik ke atas gunung itu dan bertemu secara langsung dengan Tuhan Allah. Tentu hal itu adalah sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, sanggupkah kita memberikan respon yang sama seperti yang dilakukan Musa kepada Tuhan? Saudara-saudara, dalam perjumpaan itu Tuhan mempercayai Musa untuk diberinya loh batu yang berisi perintah-perintah Tuhan, serta menugaskan untuk mengajarkannya kepada mereka, yaitu kepada umat Allah, bangsa Israel.
di ayat yang ke-12. Sebagai respon ketaatan Musa, ia bersama Yosua dan naik ke gunung Allah itu. Bagi nabinya yang taat itulah Tuhan menyatakan akan dirinya dan memperlihatkan kemuliaannya sebagai tanda bahwa ia berkenan untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan ia memperkenankan Musa untuk masuk ke dalam hadiratnya, ke hadirat Allah, bahkan tetap tinggal di sana selama 40 hari 40 malam bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, belajar dari sikap Musa, kita pun harus menjawab panggilan Allah dengan meresponnya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan telah diberikan kepada kita dan hukumnya juga telah diajarkan kepada kita. Maka kita harus memenuhi perintah Allah dan hidup setia kepadanya. Lewat kisah hidup Musa yang dipanggil Tuhan dan diberikan loh batu berisi perintah-perintah Allah ini, kita diajarkan untuk melakukan segala firman tanpa harus bersungut-sungut, tanpa ada yang memaksa dan tanpa merasa terpaksa, dan tanpa menambah atau mengurangi apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ketika kita diminta untuk melakukan hal-hal yang sulit, atau misalnya menegakkan keadilan dan mengasihi musuh, lakukanlah dengan taat dan setia di hadapan Tuhan. Maka kita pun dapat mengalami kehadiran Tuhan dan menyaksikan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, janganlah kita menganggap enteng firman Tuhan dalam hidup kita ini, dan janganlah kita lalai dalam menghidupinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan para pendengar yang setia pada renungan ini, melalui kisah Musa berjumpa dengan Allah di atas Gunung Sinai ini, mari kita membuka hati kita dan memberi diri kita, menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sebagai wujud syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan marilah kita dapat menunjukkan ketaatan yang terus-menerus, dan pertahankanlah kesetiaan kita ini kepada Allah, maka pastilah mahkota kemenangan akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa taat dan setia terhadap perintah-perintah-Mu seperti yang dilakukan Musa. Biarlah kami rela meninggalkan zona nyaman dan mampukan kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk meninggalkan zona nyaman
dan kami demi mengikut Engkau Yesus. Bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau percayai untuk menjalankan tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.